Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Encik-encik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan sehat. Tok Wan Channel pada hari ini akan mengundang seorang pakar lagi. Ini pakar ilmu politik dan juga ilmu dan pembangunan, ya. Dan hari ini kita ingin bicara ini dengan, kita undang Pak Randi, ya, Pak Randi Prayuda. Beliau ini doktor bidang politik dan pembangunan. Kita akan ketahui bahawa sekarang ini musim partai politik. Musim partai politik artinya apa? Sekarang ini orang sedang sibuk untuk menghadapi situasi politik negara kita ini, yang puncaknya nanti pada tahun 2024. Nah, di mana demokrasi kita merupakan salah satu pilar demokrasi itu berada di partai politik. Sekarang kita ingin tahu ini, partai politik sekarang ini apakah benar-benar partai yang betul-betul menjadi wadah kesatuan di pada cita yang ingin dicapai oleh partai politik itu. Dan tujuannya, apakah partai politik itu hanya sekedar, mohon maaf, untuk merebut jabatan, kursi, kedudukan dan sebagainya? Setiap pemilu partai politik sibuk, baik partai politik yang sudah lama maupun partai politik yang muncul lagi. Tidak habis-habis partai politik ini, encik-encik, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi ingat, jangan alergi terhadap partai politik, kerana ini wadah demokrasi. Jadi partai politik perlu. Sekarang kita ingin tahu, bagaimana sebetulnya pandangan Islam terhadap partai politik ini? Apakah wajib partai politik itu atau tidak? Atau partai politik tidak perlu menurut pandangan Islam? Saya yakin perlu, kerana itu jelas ada nasnya itu. Ya tak? Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harus ada satu kelompok, satu golongan, satu partai untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Oleh kerana itu, tegaknya amal ma'ruf munkar itu kaitan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita. Jadi pemerintah dalam menjalankan pemerintah itu perlu dikoreksi, perlu dikontrol. Belum tentu pemerintah itu menjalankan tujuan negara ini dengan sebenar-benarnya. Oleh kerana itu, peranan partai politik lah yang akan mengarahkan dan melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah apabila pemerintah tidak sesuai dengan tujuan pada apa yang hendak dicapai oleh negara itu sendiri. Baik, pada hari ini saya tidak panjang cerita dan kita mari berbincang dengan saudara kita, Dr. Randi. Bagaimana pandangan beliau ditinjau dari segi apa tadi, keberadaan partai politik di negara kita ini? Apakah sesuai tak dengan cita apa yang diharapkan oleh berdirinya negara Indonesia, apalagi negara kita sudah berdasarkan demokrasi yang sangat luar biasa dalam perkembangan dunia pada hari ini. Baik, kita undang Pak Randi. Assalamualaikum Pak Randi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Randi? Alhamdulillah. Makin gagah nampak saya. Terima kasih Tok. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Insyaallah. Baik Pak Randi, kita ini berbincang Pak masalah partai politik ini. Bagaimana sebetulnya Pak? Apakah harapan kita dan masyarakat kita sebetulnya terhadap keberadaan partai politik ini? Begitu juga ditinjau dari segi Islam. Ini perlu dipahami oleh kita semua. Silakan Pak Randi. Ya Tok. Pertama terima kasih Tok. Ini sudah diundang lagi dalam Tok Wan Channel. Ini luar biasa, makin banyak. Tapi sebelum itu Datuk, ya Tok. saya ingin minum jahe. Minum Tok. Ya. Nanti Pak Randi ada sendiri nanti. Ya, saya spesial. Nah, encik-encik, tuan-tuan dan perempuan, sebelum Pak Randi melanjutkan apa yang saya tanyakan tadi, kita dulu minum wadang jahe. Berada di Resto Sultan, luar biasa sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu Tok. Allahu Akbar. Silakan Pak Randi. Iya Tok. Jadi pertama memang kita bincang nih, dari diundang sama ini kan dalam podcast Tok Wan Channel nih sekarang luar biasa. Nampaknya para like-nya, komen, subscribe-nya. Ya, fokus sebentar kita mewah lah Pak. Mewah pokoknya. Baik Tok. Jadi
banyak isu hari ini itu undang kita bincang tentang mengenai partai politik. Jadi karena saya seorang akademisi, saya coba melihat daripada perspektif perkembangan keilmuan dulu, daripada konteks partai politik ini. Jadi tuh ketika kita melihat partai politik sebenarnya dalam perkembangan ilmu politik, nanti kita boleh belah dia tuh dari dua perspektif. Karena ketika kita studi tentang politik itu ada dua hal. Pertama politik di barat, dan yang kedua adalah politik di timur. Politik di barat tentu dalam perkembangan kajian-kajian keilmuan barat, dan ketika politik di timur, di situ ada pemikiran politik dari perspektif Cina, Confucianism, dan juga perspektif Islam, misalnya bagaimana Al-Farabi, Al-Ghazali, sampai pada Ibnu Khaldun membahas tentang konsep mukaddimah politik itu sendiri. Maka secara perspektifnya tuh, ketika kita membahas perkembangan ilmu politik hari ini, itu ada dua hal yang memang menjadi perkembangan dalam kajian-kajian politik. Pertama ada perspektif atau paradigma tradisional, di mana ketika kita berbincang tentang negara, itu bicara tentang politik maksud saya itu hanya bincang tentang negara saja. Jadi pendekatannya legal institusional. Iya, kita bicara kan kalau kaitan politik itu mencalonkan negara. Jadi kekuasaan, negara dan kekuasaan. Betul. Padahal dalam perkembangan keilmuan itu, selain daripada pendekatan apa yang kita sebut dari paradigma trans ataupun katakanlah legal tadi atau institusional atau tradisional, ada pendekatan lain, salah satu yang disebut dengan pendekatan behavioralism. Pendekatan tingkah laku. Jadi kalau negara itu bagi orang bincang tentang politik ini, kawan-kawan kita yang berada pada partai politik itu berada pada aliran-aliran behavioralism ini, tingkah laku. Jadi tidak berbincang negara secara abstrak, karena bagi para pendekatan behavioralism, bahwa pendekatan yang sangat legal sentrik, negara sentrik itu sangat abstrak gitu tuh. Jadi kalau behavior itu tingkah laku lebih kepada dasarnya. Oleh karena itu ketika kita ngebahas tentang partai politik, nah ini menjadi sebuah hal yang menarik gitu kan. Nah kenapa? Karena memang banyak penstudi, misalnya kita ambil apa yang disampaikan oleh Gabriel Almond misalnya, dia katakan bahwa partai politik itu adalah kumpulan orang-orang yang berkumpul dan memiliki visi dan misi yang sama. Nah sehingga ada berbagai macam hal yang mereka ingin sampaikan. Sehingga tadi kata Tok tadi, bagaimana kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa partai politik itu bukanlah hanya sebagai salah satu cara untuk how to we get and survive for power. Bagaimana cara kita mendapatkan kekuasaan sampai kita mempertahankan kekuasaan. Padahal ada banyak dimensi itu. Nah, poin pertama tentu yang menjadi dasar kita ketika kita membincang tentang partai politik itu adalah bagaimana kita melihat partai politik itu punya fungsi yang paling dasar sebenarnya adalah sarana sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kita itu tidak buta dengan partai politik. Kalau itu dalam istilah pendidikan politik. Pendidikan politik. Bagaimana cara kita mengedukasi politik sehingga masyarakat ini dia memiliki pilihan terkait pada visi misi daripada partai politik itu. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat misalnya segmen di Indonesia misalnya kan, bagaimana partai politik itu berjalan gitu ya, bagaimana partai politik itu mengenalkan dirinya kepada masyarakat sehingga masyarakat nanti menjadi tahu mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan daripada sebuah partai politik. Nah, oleh karena itu fungsi poin dasar sebenarnya dari partai politik itu yang pertama poinnya adalah bagaimana mensosialisasikan tentang nilai-nilai politik. Sehingga masyarakat kita paham, sehingga partisipasi masyarakat tidak lagi bersifat apa yang kita sebut dengan partisipasi yang parokial, tapi lebih pada konsep partisipan, di mana masyarakat lebih pintar. Ini sebenarnya yang menjadi tugas dasar daripada ataupun fungsi daripada partai politik ketimbang hanya bincang tentang bagaimana pendekatan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena memang muaranya itu. Gitu. Kenapa? Karena toh memang kalau kita tarik lagi great debate, perdebatan teoritik ataupun perdebatan keilmuan itu tentang politik itu tuh sampai dengan hari ini ada dua cara pandang. Pertama, cara pandang apa yang kita sebut dengan
idealisme normatif. Idealisme normatif itu bagaimana cara politik itu, partai politik kita mengelola negara ini dengan baik. Yang kedua, ada cara pandang yang disebut dengan realisme institusional, atau yang disebut dengan bagaimana cara kita untuk tadi mendapatkan kekuasaan. Nah, dua cara pandang ini itu selalu berkembang. Nah, saya kira partai politik harus bermain pada arus dua perspektif ini. Arus perspektif pertama tentu untuk menghidupkan organisasi sebuah partai, dia harus mampu mengantarkan apa yang disebut dengan kandidatnya untuk maju ataupun untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi setelah itu didapatkan, maka dia harus mampu memainkan peran idealisme normatif tadi. Idealisme normatif dalam artian adalah bagaimana semuanya dijalankan untuk kemaslahatan umat, untuk kemakmuran masyarakat kalau kita bahas. Sehingga apa yang dalam hal tadi, itulah yang hari ini menjadi tren dasar misalnya ketika kita bincang tentang partai politik secara keilmuan itu. Karena memang tak bisa kita pungkiri itu, karena perspektifnya ada dua hal yang berbeda. Kalau yang state centric kan pemerintah, tapi kalau partai politik dia berada di antara organisasi masyarakat, karena dialah yang menjembatani. Sehingga tuh kalau kita lihat tingkatan dalam sistem politik, di mana yang dibangun oleh David Easton dan Gabriel A. Almond itu, dia katakan ada artikulasi kepentingan, kelompok artikulasi, pengumpul kepentingan, setelah itu agregasi kepentingan, menyampaikan, dan forum yang jelas untuk menyampaikan kepentingan dalam sebuah negara demokrasi. Kalau dulu partai politik, sekarang salah satunya adalah partai politik. Betul ya. Iya tuh. Nah, kemudian saya teringat masalah behavior ya. Betul. Dalam pandangan politik itu di mana tergantung kepada pola tingkah laku. Betul. Pelaku politik itu. Nah, kalau Pak Randi lihat sekarang ini kondisi partai politik di negara kita ini, apakah sesuai lah dengan apa yang menjadi tujuan dari partai politik itu? Kita jelas kan kalau dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 ya, 2012 itu memang tujuan bagaimana partai politik berperan ya dalam mewujudkan tujuan negara kita kan. Betul. Tapi tetap berpegang kepada prinsip ideologi cita-cita yang hendak dicapai oleh partai politik itu. Betul. Nah, sekarang bagaimana pandangan Pak Randi? Sebab begini, saya melihat kali keberadaan partai politik ini kurang apa ya? Kurang menyentuh kepada apa yang diharapkan oleh masyarakat. Betul. Gimana pandangan Pak? Kalau saya boleh canda-canda sedikit itu ya. Partai politik kadang yang paling banyak itu kita barang baru stok lama. Begini ya. Jadi behavior yang kita sampaikan tadi itu adalah bagaimana kita melihat esensi dinamika politik itu daripada pola tingkah laku. Sehingga ketika kita melihat partai politik itu kita melihat daripada bagaimana perilaku-perilaku politik, aktor-aktor politik untuk dia menyampaikan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah, dan dalam hal kebalikannya adalah dalam pemerintah membentuk kebijakan yang tentu berdampak pada masyarakat. Jadi tentu ketika kita menganalisis daripada tingkah laku dan partai politik itu sendiri itu, bahwa yang kita ingin tanamkan kepada masyarakat tadi, saya tertarik apa yang sampaikan juga, kita tak boleh alergi dengan partai politik. Karena partai politik itulah sebagai salah satu sarana. Karena kalau kita diam, kata penyair Jerman, buta politik, habislah. Bangun besok pagi banjir, bangun besok pagi harga sayur cabai naik. Nah, itu semua adalah keputusan politik. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin berpengaruh dalam konteks dalam kebijakan-kebijakan yang menyangkut orang banyak, maka poin dasarnya adalah kita harus ikut dalam sebuah kontestasi politik. Dan di negara kita sebagai sebuah negara demokrasi, maka poin dasar yang untuk mengakui rekognisi formal terhadap apa yang kita sebut dengan mengantarkan kita untuk duduk baik di parlemen ataupun di eksekutif,
sampai dengan hari ini masih partai politik tuh. Iya. Sehingga saya melihat mulai daripada dinamika partai politik kita pemilu 1955 dengan 4 partai politik kita masa Orde Lama, pada Orde Baru dengan 3 partai politik kita, dan sampai dengan pada reformasi saat ini perkembangan sampai 40 partai, kemarin 12 partai, hal ini 16 partai politik. Yang kita inginkan, yang kita ingin memberikan pesan-pesan moralnya bahwa silahkan perbedaan dalam konteks pemikiran politik tadi gitu kan, tapi yang harus kita pahami bahwa partai politik itu harus memiliki satu pembeda, sehingga ketika memiliki satu pembeda dia memiliki akar yang kuat untuk bagaimana masyarakat ini meyakinkan, menitipkan gitu kan, menitipkan haknya gitu kepada partai politik untuk menyampaikan kepentingan di masyarakat. Karena pendekatan negara tak bisa, karena partai politik itu pendekatannya behavioralisme. Iya betul. Tingkah laku. Seperti itulah kita melihat, terutama misalnya kalau kita ambil daripada pemikiran politik tadi itu ya, di Amerika misalnya, di Barat dengan konsep politik Amerika, mereka menyatakan bahwa konsepnya bipartai gitu kan, ada partai Republik atau partai Demokrat. Itu pada puncaknya tuh, tapi pada awalnya ada banyak partai. Nah akhirnya nanti partai tadi berkoalisi dan mengkristal ya? Iya, mengkristal akhirnya dalam satu ataupun dua partai. Nah, saya kira dalam kondisi hal itu pun terjadi di kita, di mana segmentasi partai politik, friksi-friksi partai politik tadi, akhirnya atas nama common will, kepentingan yang sama, kebersamaan, keinginan yang sama, mereka bersatu untuk menyampaikan kepentingan itu. Ya. Seperti itu. Baik, ini sangat menarik juga ya. Iya tuh. Dulu di Amerika kan ada 2 partai ya. Iya. Di Australia begitu juga sama, kan? Sama. Tetapi kan di Indonesia ini tumbuhnya partai politik ini kan semenjak dari zaman Orde Lama ya, sudah kemerdekaan tumbuh. Tapi akhirnya waktu itu terjadi 2 kekuatan. Ya, kita ingat ya. Betul tuh. Dalam parlemen, dalam konstituensi hanya 2 kekuatan. Betul. Walaupun partainya banyak ya. Partainya banyak. Tapi dalam ideologi perjuangan terjadi 2 kekuatan. Betul. Yaitu Islam dan nasional Islam dan nasional sekuler. Betul. Enak ya? Betul tuh. Nah, ini berkembang. Tapi sayang zaman Orde Baru, Orde Lama, partai politik itu betul-betul akhirnya hilang ya. Dengan dekret presiden, kemudian dengan sikap Soeharto menjadi presiden seumur hidup kan. Benar. Sehingga peran partai politik dapat. Maka bangkitlah Orde Baru. Nah, dengan banyak partai politik zaman Orde Baru itu, maka keberanian Soeharto untuk penyederhanaan partai politik. Partai politik 3 saja. Perpusian ya. Partai Islam dari 1, partai yang nasionalis, partai yang bersifat kekayaan, Golkar mendirikan partai 1 Pak. Hanya 3 partai. 3 partai. Ya, kan jelas arah ini. Iya. Tetapi timbul reformasi. Banyak lagi. Kira-kira yang lebih macam mana Pak Randi ke depan? Betul, tujuan Pak Randi bilang ini akan terkristal nanti. Tetapi sekarang ini yang tujuan reformasi untuk menegakkan demokrasi yang sudah agak carut marut sikit ya dalam partai politik pada hari ini. Bisa berubah-ubah dan sebagainya. Tidak puas ke sini, pindah ke sini, tak puas ke sana, pindah ke sini kan. Ini kan tak jelas juga. Jadi bagaimana penyederhanaan akhir nanti, apakah bisa tercapai ini? Iya tuh. Jadi itu tadi saya cakap tuh barang baru stok lama. Jadi kalau kita melihat, ini saya kasih contoh saja lah tuh ya. Kita lihat pasca Orde Baru, so reformasi ada sebut partai misalnya, ada Gerindra, ada Hanura dan berbagai macam lain partainya. Kalau kita tarik akarnya, dia bukan satu partai sebenarnya dulu, yang sama kan gitu. Dimana misalnya kalau kita lihat Orde Lama, ada PKI pada masa itu, ada PNI, ada Masyumi, ya, dan juga ada partai-partai. Seingat saya ada 4 partai. Nah, jadi bagaimana saat itu Masyumi misalnya dibubarkan, ada PKI, ya, dan ada PNI, serta NU pada masa itu. Begitu masuk zaman Orde Baru tadi tuh, katakan 32 tahun dia terkristal dalam 3 unsur besar. Dan berikutnya adalah muncul dalam konteks hari ini misalnya ada 12 sampai 16 partai politik. Dan dalam konteks negara demokrasi memang poin pentingnya adalah supremasi hukum.
Pluralisme hukum. Selagi sebuah partai politik memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang partai politik tadi itu misalnya sampai pada peraturan KPU tentang partai politik itu sah-sah saja. Misalnya banyak muncul partai hari ini itu ya. Tapi saya melihat hal itu pun sudah terimplementasi ketika pada masa pemilihan di 2004, 2009 di mana 9 terutama ada sekian puluh partai politik yang akhirnya mereka akan terkristal sendiri itu. Kenapa? Karena terkait pada asas daripada pemilu kita yang menggunakan azas proporsional. Sehingga nanti pada saatnya partai-partai politik yang tidak mendapatkan suara akhirnya mereka juga akan terdegradasi sendiri. Ibaratnya ya masuk zona degradasi. Jadi memang poin itu. Dan kalau untuk bertanya tadi bagaimana apa ke depan, saya melihatnya tidak akan friksinya tidak akan banyak tuh. Poinnya adalah pasti nasionalis. Yang kedua ada kelompok-kelompok partai politik yang tentu ya berbasiskan pada agama misalnya. Dan yang ketiga saya kira kalau dulu ada golongan karya misalnya sekarang pun sudah terpecah, tidak lagi dalam konteks pada masa Orde Baru. Nah, jadi memang di Indonesia ini selalu kita melihat dalam konteks ada sektor agama dan ada sektor nasionalisme. Nah, bahkan ada lagi beberapa partai politik yang menyatakan nasionalisme religius. Gitu, kan? Jadi memang ini bagaimana saya kira itu adalah sah-sah saja sebagai strategi partai politik dalam melakukan dalam tanda kutip konsep hari ini yang sedang berkembang juga marketing politik. Bagaimana cara menarik kepada masyarakat agar masyarakat itu tertarik untuk masuk dalam sebuah kaderisasi partai. Nah, saya kira perkembangan ini semakin political trust masyarakat itu semakin tinggi, kepercayaan politik masyarakat semakin tinggi, ini semakin baik jika kita ingin melihat daripada perkembangan politik. Tapi kalau semakin rendah perkembangan ataupun rasa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik atau terhadap dunia politik, ini juga menjadi bahasa yang suram bagi partai politik. Sehingga poin pentingnya hari ini adalah menurut saya, selain daripada konteks sosialisasi, poin pentingnya juga adalah pada sarana rekrutmen politik. Jadi memang fungsi yang harus dijalankan adalah partai politik itu, bagaimana partai politik mampu merekrut merekrut orang-orang yang digabungkan atau bergabung, baik dia menjadi kader politik, partai politik, ataupun menjadi simpatisan. Karena memang mau tidak mau tuh dalam konteks hari ini selain DPD, DPR itu masih berasal daripada partai politik. Dan tentunya adalah pada konteks DPR sendiri dinamika yang harus kita pahami, tentu partai politik itu selalu bersifat dinamis. Jadi friksi itu saya kira ke depan kristalisasi isunya masih tetap di sana tuh. Jadi daripada isu-isu nasionalisme dan juga isu-isu keagamaan. Seperti itu. Nah, lalu Pak Randi, Kalau kita lihat sekarang ini dalam partai politik ini, dampak kita ya, partai politik ini sebetulnya tadi dikatakan bukan hanya sekedar untuk merebut kekuasaan saja kan? Betul. Tetapi bagaimana melakukan suatu pendidikan politik pada masyarakat, sehingga masyarakat menyadari sebagai warga negara hak dan kewajibannya itu. Betul. Nah, ini saya lihat ini agak kurang. Ini kurang, sehingga hanya orientasi itu kekuasaan. Jadi ini juga perlu diluruskan. Ya, sehingga masyarakat itu merasa bahwa keberadaan partai itu betul-betul berdampak pada kepentingan dia itu. Nah, ini Pak itu. Jadi itu memang itulah yang terjadi, bahwa pergeseran fungsi tadi. Nanti kita sampai memang untuk penjelasan pada fungsi partai politik, yaitu mengantarkan orang untuk menjadi penguasa ataupun mendapatkan kekuasaan. Nah, cuma poin dasarnya yang sering terjadi itu yang saya sebut tadi, perdebatan antara perspektif idealis dengan perspektif yang realis tadi itu dalam politik. Sehingga yang terjadi hari ini adalah, mohon maaf misalnya kalau kita lihat kantor partai politik itu bila nak pemilu ramai itu. Tapi bila nanti tak apa, kosong gitu kan. Padahal dalam konteks ini
sebuah kader-kader partai politik, mereka harus mampu menjaga kantong-kantong suara partai politik itu. Karena memang dalam kondisi perspektif Islam sendiri, memandang partai politik, misalnya baik Al-Farabi ataupun Al-Ghazali, melihat bahwa baik kaum Ansor, Muhajirin, itu adalah bentuk daripada artikulasi kepentingan masyarakat, gitu kan. Bagaimana kita mengedepankan kepentingan masyarakat itu untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, selama ini permasalahan itulah yang kita lihat dari beberapa artikel jurnal-jurnal yang ditulis itu tuh ya, bahwa peran-peran partai politik terkadang mengalami pergeseran. Pergeserannya adalah tadi, ketika akan masuk dalam musim pemilu, maka partai politik ini sangat banyak. Tapi nanti ketika proses pemilu sudah selesai, maka ya kantor pun tutup. Hilang. Nah, inilah yang seharusnya saya kira partai politik harus menjadi partai kader. Kader dalam teori keilmuan itu artinya adalah dia memiliki simpatisan simpul-simpul yang kuat. Nah, kalau di beberapa daerah, misalnya di Jawa itu nampak memang simpul-simpul partai politik itu tuh ya. Nah, kita ingin juga hal itu berkembang baik di Sumatera ataupun di berbagai pulau lainnya di Indonesia. Kalau kita bincang politik lokal, bagaimana partai politik itu selain daripada menyampaikan kepentingan, dia mampu menciptakan edukasi politik. Dia mampu menjaga kantong-kantong suara, dia mampu, yang paling penting adalah political trust. Jangan sampai kader-kader atau simpatisan politik, simpatisan partai yang sudah duduk mendapatkan kekuasaan itu mengalami apa yang kita sebut dengan proses hukum misalnya. Karena apa? Salah satu beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan degradasi political trust partai politik itu, poin yang paling pentingnya adalah proses hukum. Ketika berbagai macam kader dalam sebuah partai itu terkena hukum, maka ini akan mengakibatkan political trust. Kepercayaan politik terhadap sebuah partai politik itu akan turun. Nah, inilah saya kira yang kita, poin penting pesan kita kepada masyarakat, tentu ketika kita akan mengedepankan pemilu ke depan gitu tuh ya, maka partai politik harus mampu memberikan edukasi, bersama-sama dengan KPU, membantu selain mensosialisasikan tentang visi misi partainya, maka poin yang paling pentingnya lagi adalah bagaimana dia mampu mengenalkan calon-calon daripada partai politik tadi kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami dan memiliki edukasi politik yang jelas. Kalau itu tidak tuh, maka political campaign yang buruk, money politik itu akan selalu ada dan akan mengakibatkan sistem, karena dia sistem tuh, input, proses, output, dan feedback, kata David Easton. Sehingga kalau inputnya sudah buruk, maka proses dan outputnya juga tidak akan baik. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan sebuah pemimpin, katakan yang amanah dan yang lainnya, tentu kita harus mampu mendapatkan pendidikan politik yang mencerdaskan kepada masyarakat. Jadi bukan karena money campaign dan yang lainnya, tapi lebih kepada edukasi politik. Sehingga dalam konteks sebuah teori negara demokrasi, kemajuan masyarakat itu memang ada 3 poin tuh. Poin yang pertama, proses demokrasi itu kalau kita ingin maju sebuah masyarakatnya ada transisional, ada modernisasi, dan ada struktural. Nah, hari ini pendekatan modernisasional sudah dilakukan kepada masyarakat. Masyarakat mengenal dengan IT, masyarakat mengenal dengan yang lainnya. Tapi yang poin penting itu adalah proses transisional. Bagaimana hari ini kita tidak lagi demokrasi prosedural. Kita pemilu ada, semua terjalankan. Tapi apakah mendapatkan hasil yang berkualitas? Saya kira itu menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Betul. Nah, itulah yang menjadi poin penting. Karena inputnya adalah rakyat, suara masyarakat. Ketika masyarakat belum memiliki pilihan yang jelas dengan apa yang akan dia pilih, tapi ketika itu dia mengalami buta dalam hal itu, maka diyakinkan ketakutan terhadap bencana politik itu akan terjadi. Saya kira memang poinnya di sana tuh. Dan dalam Islam pun juga disampaikan seperti itu. Ketika kita membicarakan tentang politik, poin muaranya adalah kemaslahatan umat. Dan tentu dasarnya adalah ketauhidan. 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 Jadi kalau begitu, dalam perspektif Islam itu
keperanan partai politik ini merupakan kewajiban ya. Iya. Kewajiban satu kelompok dikatakan oleh dalam Al-Quran itu kan harus ada suatu kekuatan umat yang mengajak kepada yang baik dan kemungkar ya. Iya, dalam konteks yang lebih luas ya, bukan hanya dalam segi pengertian yang apa ya sempit gitu kan. Iya. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Randi tadi, bahwa perilaku sangat menentukan tadi itu, maka kita melihat sekarang perkembangan politik sekarang ini betul-betul tidak menjiwai apa yang menjadi cita itu. Ya. Yang tadi dikatakan capital money. Ya enggak? Betul. Siapa ada uang, dia bisa menang. Dia menang. Maka ini kan sudah rusak nih. Ya. Apakah benar dalam Islam begitu? Dalam memilih pemimpin ya, baik menjadi wakil rakyat maupun jadi kepala negara. Ya. Kalau sudah permainan seperti itu, apakah partai politik ini betul-betul berfungsi ini kira-kira? Iya. Jadi memang itulah yang kita sering sampaikan, bahwa pemikiran idealisme normatif itu sulit kadang ditegakkan. Sulit ya. Apalagi kalau kita bincang dalam konteks politik. Karena kata J. Palmerston itu, there is no free lunch. Tak ada makan siang gratis. Tapi tentu makan siang gratis yang seperti apa? Ketika kita bincang dalam konteks pemikiran idealisme normatif dalam pemikiran Islam, saya kira maka segala sesuatunya itu didasarkan pada kepentingan umat. Nah, berbagai macam partai politik dengan latar belakang dan visi misi mereka masing-masing, tapi poin pentingnya adalah bagaimana dia bisa mencegah tadi nahi mungkar, dan bagaimana menciptakan semuanya itu dalam konteks Islam kita rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk semuanya. Gitu. Dan saya melihatnya tuh bahwa ke depan tentu poin pentingnya ada pada masyarakat. Iya. Bahwa yang duduk di parlemen, yang duduk di eksekutif, baik di level kabupaten, provinsi, kota, sampai pada pusat, semua kan masyarakat yang memilih. Oleh karena itu, kita masih punya waktu sampai 2 tahun ke depan atau setahun setengah ke depan, yaitu adalah bagaimana cara kita mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat, gitu, bagaimana masyarakat akhirnya memiliki track record, memilih yang orang yang memiliki track record yang jelas ya. Iya, dia memiliki track record, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa politik identitas misalnya gitu ya, yang ada tak bisa kita pungkiri, itu pun akan selalu bermain dalam riak-riak politik yang ada, terutama misalnya di Indonesia gitu ya. Apakah primordialismenya, tapi akan tetapi selain hal itu, poin pentingnya tadi adalah masyarakat harus cerdas memilih orang yang berkualitas. Karena pemilih yang cerdas itu akan mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Ya, betul. Nah, maka poin dalam sebuah negara demokrasi, Islam pun tidak anti terhadap demokrasi. Tapi dalam konteks yang dipandangkan oleh Islam tadi, yaitu adalah bagaimana segala sesuatunya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah tadi itu. Jadi kami melihat bahwa ke depan kita pesan terutama juga misalnya kepada seluruh katakanlah baik pengurus ataupun simpatisan dan kader partai politik, ketika nanti kontestasi pemilu, ya silakan berkontestasi. Tapi selepas dari itu, kita harus berbincang bahwa segala sesuatunya, segmen partai harus mulai dihilangkan, dan dia berbincang untuk kebaikan masyarakat. Itu poin penting yang menjadi dasar jika kita ingin menciptakan negara kita ini menjadi negara yang maju, menjadi negara yang sejahtera, menjadi negara yang kalau kita ini bertuah madani, madani. Sehingga dia menjadi poin dasar, dan kita bisa menciptakan tadi ya perbedaan. Kompetisi dalam politik itu adalah hal yang lumrah, tapi bagaimana setelah kompetisi selesai kita bersama-sama untuk menciptakan ataupun membangun daerah, negara kita menjadi sebuah negara yang besar. Gitu tuh. Jadi memang dalam Islam demokrasi itu bukan tabu ya. Betul. Memang Islam itu syura ya. Iya. Musyawarah. Nah, jadi partai politik yang memiliki bermacam-macam kelompok tadi itu bisa menentukan arah cita-cita yang ingin dicapaikan dalam negara itu sendiri. Nah, oleh karena itu sebetulnya istilah politik identitas itu tidak dikenal dalam Islam sebetulnya ya. Betul.
Jadi memang kenapa tidak dikenal? Karena memang kita berpolitik tentu didasarkan pada keyakinan kita masing-masing. Jadi apa yang kita sebut dengan tadi misalnya ya, bahwa Islam pun sendiri mengatakan silakanlah berpolitik, tapi berpolitiklah berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dan saya kira sejauh ini tuh Al-Quran dan Sunnah mengajarkan bagaimana cara kita berpolitik untuk kemaslahatan umat, untuk kemajuan masyarakat. Nah, poin pentingnya tentu adalah partai politik itu mampu menjadi penjembatan atau menjadi koneksi antara negara dengan masyarakat. Ketika partai politik mampu menegakkan hal itu dan mendekatkan nilai-nilai keagamaan, karena semua agama kita yakin berbincang untuk tapi tidak ini tuh ya apa namanya, tidak menyatakan semua agama sama, tidak. Tapi menyatakan bahwa semua agama itu pasti mengajarkan semua yang baik. Nah, tentu hal itulah yang akan menjadikan poin dasar kita. Dan ke depan tentu dalam konteks ini kita harus mampu, partai politik memiliki tugas yang berat. Kenapa tugas yang berat? Karena dia selain menyampaikan katakanlah aktor ataupun simpatisannya untuk maju mendapatkan kekuasaan, partai politik harus mampu memberikan sosialisasi, harus mampu memberikan artikulasi, agregasi, dan yang paling penting edukasi politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tercerahkan. Saya kira apa yang Atuk lakukan ini adalah bentuk edukasi politik, ya pada masyarakat. Kepada masyarakat. Ya, Atuk One Channel sekarang melakukan edukasi pada masyarakat pentingnya partai politik. Kalau luar biasa, cik-cik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, demikianlah kita dengar tadi pembicaraan doktor kita Pak Randi. Oleh kerana itu jangan lupa kita istirahat sejenak, minum itu wedang jahe ya. Luar biasa. Sedap nih. Berada di rumah restoran Sultan. Datang kemari minum wedang jahe. Bismillah. Ini luar biasa Pak Randi menyampaikan tadi bagaimana peran partai politik ya di dalam membina dan mengedukasi masyarakat untuk menyadari supaya mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara dan bangsa ini ya. Nah, harapan Pak Randi ke depan ini, kita sebentar lagi kan yang sudah terdaftarnya partai politik, ya. Kemudian nanti akan segera ikut bertarung ya di dalam pemilihan, apakah pileg, pemilihan legislatif, apakah nanti pemilihan presiden dan pilkada. Kira-kira kemana yang kita ingin arah pada? Saya sangat tertarik tadi. Hendaknya masyarakat itu harus tahu memilih. Ya, bukan memilih partainya, tapi pilihlah orang-orang yang punya kualitas dan moralitas yang tinggi dan tanggung jawabnya kepada rakyat, kepada bangsa dan negara ini. Jangan memilih yang dikatakan tadi, kapital money capital. Nah, ini yang sangat berbahaya ini. Mungkin stressing terakhir mungkin Pak Randi. Baik Tok. Jadi memang poin pentingnya adalah ketika kita akan menghadapi baik pemilu serentak di 14 Februari nanti itu di 2024, maka saya tentu melalui podcast ini, podcast One tadi, ingin menyampaikan poin yang pertama adalah kepada seluruh partai politik tentu hal yang wajar, menyiapkan diri untuk mampu mengenalkan visi dan misi partai politiknya kepada grassroots sampai pada akar rumput. Nah, tapi poin yang paling penting adalah bagaimana partai politik melalui supremasi hukum kita yang sudah jelas itu mampu mengedukasi masyarakat terkait pada bagaimana cara pemilihan yang baik, bagaimana cara pelaksanaan pemilu yang baik, karena memang kita tuh di dunia internasional itu menjadi labor sosial politiknya dunia. Kenapa? Karena ada negara besar ya selain Amerika, Cina dan India yang mampu menyelenggarakan pemilihan secara serentak dan tentu dengan berbagai dinamika. Nah, hal ini yang ingin kita perjelas bahwa ketika kita menjadi percontohan, maka poin dasarnya adalah bagaimana kita bisa
memberikan pemilu ataupun kontestasi politik yang berkualitas, kontestasi politik yang cerdas, sehingga pemimpin nantinya yang dipilih oleh masyarakat adalah pemimpin yang dalam konteksnya pemimpin yang memiliki amanah dan juga takut dengan nilai-nilai ataupun nilai-nilai keislaman tadi ataupun nilai-nilai keagamaan. Sehingga ke depan jika pemimpin dia takut dengan bagi yang muslim dengan Allah SWT misalnya, dengan nilai-nilai keislaman, saya yakin insya Allah negara ataupun daerah ataupun apapun yang dipimpin akan menjadi rahmatan lil alamin. Iya, betul. Terima kasih Pak Randi. Dan sesuai dengan dasar negara kita ya, yang Pancasila kan, landasan ketuhanan. Moral ketuhanan ini harus dimiliki oleh pemimpin kita ke depan. Di samping intelektual, kemampuan dia mengayomi dan membela kepentingan rakyat, juga nilai-nilai rohaninya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa yang satu ini, like, share, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih encik-encik tuan-tuan pembincangan kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita sambung di lain waktu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.